Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, jumpa lagi dalam program Night Call GPIB. Kali ini bersama saya, Pendeta Dorothea Febe Winman, Pendeta Jemaat GPIB yang melayani di GPIB Maranatha Pematang Siantar, Pospelkes Tonduhan. Sebelum kita beristirahat di malam hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersehati dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang menciptakan dan memelihara kehidupan kami bersyukur untuk berkat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Hingga di malam hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kami beristirahat. Kiranya Tuhan tetap berikan kami hikmat, berikan kami Roh Kudus yang menuntun dalam kami menghayati firman Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, pembacaan Alkitab di malam hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 94 ayat 16 sampai ayat 19. Saya akan membacakannya. Mazmur 94 ayat 16 sampai 19, firman Tuhan menyatakan, "Siapakah yang akan bangkit membela aku terhadap orang-orang jahat? Siapakah yang akan tampil mendampingi aku terhadap orang yang melakukan kejahatan? Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku berdiam di alam kesunyian. Ketika aku berpikir, kakiku sudah goyah. Kasih setiamu ya Tuhan menopang aku. Ketika batinku kalut oleh pikiran-pikiran, penghiburanmu menyenangkan jiwaku." Demikianlah pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB yang terkasih, beberapa waktu belakangan jika kita mengamati berita-berita terkini, kolom berita di Indonesia dipenuhi dengan isu atau kasus-kasus ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari ketidakadilan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bidang masyarakat dan keagamaan, bahkan di dunia hiburan. Yang kadang-kadang kalau kita amati, isu atau kasus ketidakadilan ini membuat kita geram, karena keadilan seakan-akan dipermainkan. Orang yang menjadi korban ketidakadilan tentu membutuhkan sosok atau bukti yang dapat membela mereka, agar mereka memperoleh kebebasan dan tidak lagi tertekan atau tertindas. Namun di zaman sekarang ini, yang namanya keadilan ternyata sulit didapatkan, karena bisa dipermainkan, bahkan diperjualbelikan. Akhirnya yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar, yang tertindas semakin ditindas, yang menindas pun semakin bebas untuk menindas. Saat ini sahabat GPIB, kita akan melihat bahwa hal keadilan juga diserukan oleh pemazmur dalam doa ratapan dan seruan bahwa Tuhan adalah pembela keadilan. Saat pemazmur menghadapi banyak tekanan, ketidakadilan dan ancaman dari orang-orang fasik yang menindasnya serta yang meremehkan Tuhan, pemazmur memohon kepada Tuhan sebagai hakim yang adil untuk bertindak. Pada ayat 16 sampai 19 ini nampak titik balik dari ratapan pemazmur menuju kepercayaan kepada Tuhan yang menolong dan membelanya dengan kasih setia. Pemazmur mengungkapkan situasi tekanan dan ancaman dari pelaku kejahatan yang berlaku begitu jahat terhadapnya, sehingga pemazmur merasa tidak berdaya, karena dia seolah-olah sendirian. Ia mengungkapkan siapakah yang akan menolongnya. Kemudian ia kembali pada pengakuan kepercayaan dan ketergantungannya kepada Tuhan yang menolongnya. Di sini pemazmur menyadari bahwa tanpa Tuhan, pemazmur akan binasa atau nyaris putus asa dan terasingkan. Pada ayat 18, ada kesaksian pemeliharaan Tuhan yang menguatkan dan menolong mereka yang sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan, sekalipun diperhadapkan pada kaki yang goyah, alias kerapuhan dan ketidakberdayaan. Tapi Tuhan tetap setia menopang dengan kasih setianya yang tidak pernah berubah. Pada ayat 19, ada penghiburan batin
di saat pikiran terasa kacau dan penuh kecemasan. Ada penghiburan dari Tuhan yang memberikan kesenangan atau sukacita bagi jiwa-jiwa yang mengandalkannya. Sehingga merasa tenang di tengah situasi yang menekan atau situasi yang sulit sekalipun. Sahabat GPIB yang terkasih, melalui perikop Alkitab yang kita baca di malam hari ini, sebelum beristirahat, kita diingatkan untuk selalu memiliki kedekatan dan ketergantungan total pada Allah yang selalu setia menguatkan dan menopang kehidupan kita. Situasi yang dirasakan pemazmur begitu relate atau berkaitan dengan situasi yang mungkin kita rasakan saat ini. Tidak hanya dalam berita-berita yang kita baca atau yang kita tonton di tengah-tengah kehidupan sosial yang luas, tapi juga dalam kehidupan pribadi kita masing-masing, yang seringkali dipenuhi ketidakadilan, hingga kita merasa sendirian, hilang arah, takut, bahkan lelah, tersiksa, dan tertekan secara fisik dan juga mental. Mungkin sepanjang hari ini ada di antara sahabat GPIB yang mengalami hal-hal tersebut. Ada yang mungkin diperlakukan tidak adil sehingga tertekan dalam keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, dalam dunia pelayanan, juga kehidupan sosial dalam masyarakat. Ini bisa terjadi tidak hanya di dunia fisik, tapi juga di dunia virtual atau dunia maya. Akibatnya, kita jadi mudah overthinking dan kena mental karena berbagai hal yang menekan kehidupan kita. Tapi melalui pemazmur, kita dikuatkan untuk terus mengandalkan Tuhan, tidak menjauh dan melepaskan diri dari Tuhan, meski rasanya sungguh berat, sungguh sulit, sungguh sengsara. Tapi jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri, karena tanpa Tuhan, kita akan semakin rapuh. Kesetiaan pemeliharaan Tuhan lebih kuat dibanding segala kegelisahan kita. Ia selalu menopang, ia selalu membela orang-orang yang berlaku benar di hadapannya. Dan ia lebih tahu apa yang kita perlukan saat banyak orang seolah memperlakukan kita dengan begitu jahatnya. Ia yang akan membela kita. Oleh karena itu, tetaplah berpaut pada Tuhan. Melalui doa-doa kita, firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan dan menguatkan kita, juga komunitas persekutuan yang saling membangun, agar walaupun banyak ketidakadilan dan kejahatan yang kita hadapi, sahabat GPIB, kita tetap mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan melalui berbagai hal yang Tuhan hadirkan untuk menopang kita terus-menerus. Hanya orang-orang yang berpaut dan dekat dengan Tuhan yang dapat melihat pertolongan Tuhan dalam perjuangan hidup yang tidak mudah untuk dilalui ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, sebelum kita berdoa, saya mengajak kita untuk menyanyikan sebuah pujian dari Gita Bhakti 219 yang berjudul Di Saat Hidupku Sendiri. Di saat hidupku sendiri, sungguh berat sengsaraku, hati pedih dan air mata. Yesus, ku tahu semuanya. Yesus, ku tahu yang ku perlu. Yesus, ku tahu yang ku perlu. Setiap hal yang aku butuhkan tersedia bagiku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami dengan kasih setia yang tidak pernah berubah. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa penjagaan dan perlindungan Tuhan terhadap kami sepanjang hari ini, dalam setiap aktivitas bahkan tugas tanggung jawab kami, telah kami rasakan dengan begitu indahnya. Bapa,
kami pun mengucap syukur bahwa sebelum kami beristirahat, kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menopang dan menguatkan kehidupan kami, walaupun kehidupan kadang begitu sulit dan berat, tapi kami percaya Tuhan selalu menolong dan menopang kami dengan kasih setia Tuhan yang tiada henti. Kami bersyukur untuk setiap orang baik yang Tuhan kirimkan dan hal-hal baik yang Tuhan berikan. Ketika kami menjalani hari-hari yang berat, bahkan kadang kami tertekan secara fisik dan mental, tapi kami mengucap syukur karena Tuhan tetap ada, menemani dan menyertai kami. Bapa di sorga, di malam hari ini kami akan beristirahat. Kami mohon Tuhan menjaga, melindungi, memberkati, menyertai kami di dalam istirahat kami malam hari ini, juga seluruh keluarga kami yang tersebar di berbagai penjuru. Tuhan jaga dan lindungilah mereka. Bahkan seluruh sahabat GPIB yang berada di mana saja dalam istirahat malam hari ini, kami mohon Tuhan menjaga dan melindungi kami semua ya Bapa. Dan biarlah besok pagi Tuhan tolong bangunkan kami dengan tubuh yang selamat, sehat dan kuat untuk kami kembali beraktivitas dan bekerja, bahkan melayani Tuhan dengan semangat yang baik, juga kesehatan tubuh yang baik. Bapa, berkati pula kiranya gereja Tuhan, GPIB, dalam rencana persidangan Sinode Raya di bulan Oktober nanti, agar segala sesuatu yang dipersiapkan, segala sesuatu yang dibutuhkan, semuanya Tuhan cukupkan dan berkati. Seluruh panitia, bahkan fungsionaris majelis sinode dan jemaat-jemaat, para presbiter yang akan terlibat pun kiranya Tuhan berkati, agar semua boleh berjalan dengan lancar, segala hal yang menjadi agenda dalam persidangan pun dapat berjalan dengan baik dan lancar, karena penyertaan Tuhan bagi persidangan raya nanti ya Bapa. Bapa di sorga, kami pun berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memberkati seluruh pemerintah yang menjabat di dalamnya, mulai dari presiden, wakil presiden, hingga para pejabat di pelosok-pelosok daerah. Tuhan saja yang memberikan roh takut akan Tuhan dan hikmat Tuhan, supaya mereka boleh bekerja dan melayani masyarakat dengan tulus, jujur, benar, dan adil ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang malam hari ini, esok dan seterusnya ke dalam tangan Tuhan, untuk Tuhan jaga dan pelihara. Ampunilah segala salah dan dosa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demikianlah Night Call GPIB pada malam hari ini. Selamat beristirahat sahabat GPIB. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Gereja tak lagi hanya di bangku ibadah. Kini kita hadir di layar, di ruang digital, di setiap suara yang menginspirasi. Inilah DigiFest GPIB 2025. Satu gerakan digital, lintas generasi, penuh karya dan semangat baru. Belajar di DigiEdu, tunjukkan talenta di Digitainment, pamerkan karya digitalmu di Digipreneur. Mari ambil bagian dalam GPIB DigiFest 2025.